Gue kan pengen jadi tentara sebetulnya. Gue pengen jadi tentara, cuman karena gue punya kendala di mata, akhirnya nggak direkomen untuk lanjut, ya. Terus mau jadi apa nggak tahu bro. Mau jadi apa, mau kuliah tuh mau jadi apa tuh nggak punya pilihan gitu loh. Gue bisa masuk Trisakti itu karena nyokap gue yang daftarin. Kan dulu di sekolah kan ada yang tes gratis itu kan. Gak tahu kalau IPA fakultas apa, kalau ekonomi, kalau IPS dulu fakultas ekonomi. Gua ranking 1. Rupanya lumayan bedanya bro, kalau daftar sendiri sama ikut itu diambil itu harganya lumayan 8 juta something doang gitu loh pada waktu itu. Sementara kalau itu kalau nggak salah udah sampai 12-an kalau nggak salah ya. Itu 8 juta sama nyokap gue dibayar. Kecuali gue lulus UMPTN, uang itu nggak bisa keluar dong, ya kan? Ya masuklah udah gue. Liu Ze San Ol I. Tapi lu gimana bisa juara 1 bro? Apanya tuh? Ekonomi Trisakti. Karena waktu gue lulus gue udah jadi dirut bro. Oh. Waktu dosen pembimbingnya menguji gue, ya ujian gue udah lebih berat daripada apa yang dia ujikan gitu, ujian gue sehari-hari. Makanya gue bingung, lu juara 1. Juara 2 nggak juara 1. Juara 2 terbaik. Juara 2 terbaik lulusan ekonomi Trisakti pada tahun itu. Oh, yang mana? Yang itu, yang dari yang waktu tesnya. Juara 1. Iya, makanya lu tes juara 1. Tapi kuliah 10 tahun gak lulus-lulus. Karena gue gak tertarik apa yang dikuliahkan di situ. Kenapa lu gak keluar aja? Ngapain lu lanjutin? Keluar mau kemana gak tahu juga kan. Iya sih. 10 tahun belangsak lo ya berarti, ngelalang buana ya. Tapi gak juga, lu kan jadi dirut bro. Jadi dirut setelah tahun ke-8. Sebelumnya ya itu setelah gagal. Kan waktu soal tentara itu, ketika gue masuk IPS buyar kan, karena tentara kan harus dari IPA kan, akhirnya larinya ke polisi gitu. Nah, keinginannya gitu kan. Tapi terus kembali lagi kalau soal dokter waktu itu sudah nggak rekomen, jadi ya udahlah. Mata dan itu nurun dari bokap. Lu harusnya bro, gue punya strategi. Lu kalau mau audisi tentara nih, pemilihan tentara, lu mata nih punya masalah, lu datang dulu sebelumnya, lu foto, lu hafalin. Oh gitu ya. Tapi pressure-nya kan udah beda bro. Kalau pas lagi lu datang sebelumnya sama pada saat hari H lu udah ditelanjangin, suruh sikap sempurna segala macem, belum di pressure ditekan-tekan, lain lagi ceritanya, pasti buyar juga. Tapi anak 23 ada yang kayak begitu dan lolos bro sampai sekarang. Oh iya. Karena dihafalin sama dia. Jadi pas ujian mata dia lulus. Oh keren. Terus lu jadi direktur pada saat lu belum lulus kuliah, itu gimana ceritanya? Owner perusahaan yang gue jadi dirut ini itu baru saja menjual perusahaan lamanya dia ke salah satu perusahaan terbesar, nggak boleh gue sebutin lah. Kemudian dia mau bikin baru, terus ketemu sama gue. Itu gimana ceritanya ya, masih ada kaitannya sama saudara gue gitu kalau nggak salah. Ngobrol terus ya ditawarin karena pada waktu itu ada figur temennya owner gue pada waktu itu yang mau dijadikan dirut sebetulnya, tapi nggak punya latar belakang sama sekali di dunia security gitu. Dunia security dulu dia bekas pengusaha kayu kalau nggak salah. Wah, completely different. Nah, latar belakang lu di dunia security itu apa yang latar belakangnya? Kembali ke soal training itu tadi. Jadi 2007 gue di-hire sama Balai Kartini. Dulu tuh Balai Kartini ceritanya gini bro. Balai Kartini itu kan manajemen ulang ya. Ketika di manajemen baru ini, setiap unsur di dalamnya itu terdiri dari outsourcing. Cateringnya dari PT A, manajemennya dari PT B, security-nya dari PT C, housekeeping-nya dari PT D. Akhirnya tidak ada kesatuan di dalam mereka bekerja, klik-klikan ya. Gue di-hire untuk melebur itu semua gitulah pada waktu itu. Gue by the way during that time gue masih nempel sama om gue itu ya.
Jadi lu jangan bayangin gue sendiri pada waktu itu anak muda terus tiba-tiba bisa nggak sehebat itu juga. Artinya gue masih dalam skop belajar gitu lah sama om gue. Oh, karena ada om lu ya, ada om lu yang ngajak lu, Iya. jadi yang latar belakangnya lu bisa untuk ngelakuin ini semua ya. Yes gitu. Nah di situ lo pertama kali kenal sama dunia security gitu, karena kebetulan security waktu itu di bawah gue gitu. Security di bawah gue dan gue kan angan-angan kembali lagi dulu, gue pengen jadi tentara itu. Sekarang gue punya pasukan nih gitu loh. Gue punya pasukan ya, gue tuh kan seneng berteman ya bro. Kalau di situasi yang seperti itu pasti akhirnya ujung-ujungnya jadi temen gue. Anak-anak buah itu, anggota-anggota itu, sampai gue tahu rumahnya di Jogja sana, di mana waktu mereka gempa Jogja gue yang jadi komandan satgasnya, berangkat ke sana ngasih bantuan, evakuasi dan sebagainya. Itu gue tuh gempa Jogja yang parah waktu itu kan. Nah itu jadi deket lah. Akhirnya gue jadi tahu, oh dunia security itu seperti ini. Mereka tidak di hire langsung sama Balai Kartini, tapi ada perusahaan lain lagi. Oh ini outsourcing namanya. Jadi ketika di kemudian hari gue ketemu sama yang owner itu, gue ngerti banyak hal dengan dunia security gitu. Umur waktu itu masih 27 apa bro? 27 atau 28 ya? Iya, akhirnya lu ketemu owner itu langsung, ya udahlah lu yang pegang lah ini. Nggak langsung sih, beberapa kali meeting terus ya ngobrol dulu ya. Mungkin pada saat itu gue lagi di interview tapi gue nggak sadar aja. Makan yuk di mana, ketemuan di hotel ini gitu kan. Iya makan, ngobrol gitu. Sampai akhirnya yang kesekian baru terus gue diajak gitu. Akhirnya lu mendirikan perusahaan security outsourcing sendiri. Yes. Kampret lo emang lo, udah dipercaya jadi dirut, tiba-tiba lo bikin sendiri. Ya, ada satu dan lain hal lah yang mendasari itu, antara lain yang tadi gue bilang, bokap gue pada waktu itu pensiun, ya ada power post syndrome-nya lah gitu kan. Ya, terus dia juga ngeliat, kamu kalau memang minatnya di bidang itu, kita bikin aja sendiri gitu. Udah dapat modal lah ya, intinya harus dapat suntikan dana dari bokap lo ya. Dari bokap gitu. Belum lama perusahaan itu berdiri, bokap gue sakit kemudian meninggal. Udahlah semua. Jadi ya kan ibaratnya waktu di CSI ya gue 80% pekerjaannya kan running the company kan. Yeah. Gue nggak perlu mikirin nih duitnya dari mana segala macam kan. Benar. Ya kan gue gimana grab client, maintain it ya kan. Kalau produknya kita kan waktu itu kan manusia, orang itu merasa aman ya sudah sampai berarti keberhasilan kita. Lu nggak mikirin duit sama sekali waktu itu. Nggak mikirin duit gitu. Gue dapat kontrak sebesar-besarnya. Which is dibalik itu ada modal yang sebesar-besarnya juga gitu kan. Kan gue gak sampai ke situ pada waktu itu gitu loh. Apalagi kan masih muda. Dan owner gue kan juga mengukur gue nih. Anak kalau dikasih semuanya juga pasti pecah juga kepalanya gitu kan. Yang penting modal berani aja sih bro. Ngadepin preman lah dulu di mana gitu aja. Oh gitu? Iya. Gue dulu waktu gue jadi dirut CSI itu, GM gue itu Mayor Marinir angkatan 90. Oh. Umurnya gue 27, dia Pak Yuni itu 45, 46. Mayor Marinir. Satu lagi dari Zeni angkatan darat. Angkatan 90 juga itu. Jadi backingan lu udah kuat lah ya harusnya. Nggak backingan sih sebetulnya, kalau cuman nggak ya lebih ke mereka paham teknis operasional kan, mapping, terus setting parameter pengamanan, kebutuhan pengamanan seperti apa. Ya itu gue banyak belajar lah dari mereka yang teknis begitu gitu. Terus gue nggak mikirin pembiayaan dan sebagainya. Minjem uang di bank tuh gimana? Nggak tahu apa yang dibutuhin gitu loh. Yang penting gue dapat klien. Wah bisa nyanyi di depan klien, jajet, tanda tangan kontrak, besok deploy pasukan, gitu kan, berkala. Ya gue bisa maintain mereka, kontrak diperpanjang, that's it. Begitu lu punya perusahaan sendiri. Bukan begitu punya perusahaan sendiri, begitu bokap meninggal. Waktu bikin perusahaan sendiri masih ada bokap bro. Dia yang mikirin ya. Dia yang mikirin.
Oh. Masih ada bokap gitu. Begitu bokap meninggal, tapi alhamdulillah begitu bokap meninggal tuh kasarnya ya gue dikasih rejeki lah, itu kasarnya ningkatnya tuh pesat banget. Dalam hitungan bulan tuh gue pegang Samator Group, terus Samator Groupnya, Samator tuh gue pegang 4 pabrik besar mereka. Itu security-nya dari lu semua? Security, rumah pribadinya anaknya ownernya Samator yang di belakang Mabes Polri situ, itu gue pegang. Terus Hammer itu gue pegang gudangnya. Terus ada yang di Bogor tuh ada itu apa, gudang lagi, kantornya itu ya. Justru pada waktu bokap nggak ada gitu kan, si Ambi Niaga waktu itu konsultasi itu juga security apa ya, jalan terus gitu dari bokap masih ada sampai itu. Gue inget banget bokap 3 harian bokap meninggal tuh, tahlilan 3 hari itu gue nggak ada, gue langsung karena ngelatih waktu itu di Malang sana, terus berangkat gitu. Ya tapi ya lu bayangin kebutuhan modalnya untuk itu semua, yang ini tanda tangan, ini closing, ini anjing gimana nih gitu. Tapi ya alhamdulillah jalanin aja, ada aja jalannya. Itu yang bikin lu pusing ya? Iya, pusing enak bro, kalau kayak gitu pusing enak. Pusing produktif. Iya, gitu bisnisnya loh. udah ada soalnya. Bisnisnya ada. Dalam hal lain berarti kan perusahaan gue growth. Kalau nggak dapat klien juga lebih pusing lagi. Cuman gue nggak tahu caranya aja pada waktu itu. Bukan nggak tahu ya, kayak apa namanya, kaget gitulah. Bayangan gue ya dapat 1, nanti 3 bulan dapat 1. Ini enggak. Dalam waktu sekian bulan dapat 10 lebih kalau nggak salah waktu itu. Terus kenapa lu berhenti akhirnya? Kenapa gue berhenti? Karena gue hilang interest di bisnis itu. Bisnisnya masih ada tapi? Bisnis orang lain maksudnya? Enggak, bisnis itu masih bisa lu dapetin. Maksud gue masih bertahan lu dengan beberapa klien lu itu. Lu udah dapat klien harusnya kan udah tenang gitu. Sekarang udah putus semua. Enggak, yang dulu. Yang dulu kan lu udah dapat nih banyak, yang lu bilang 10 klien segala macam. Itu kan pasti nyambung terus kan? Nyambung terus. Iya. Ya. Berarti kan lu tinggal running aja sebenarnya. Kenapa lu tinggalin? Pertama ada masalah di perusahaan itu sendiri. Ada kecurangan lah di manajemen gua pada waktu itu yang menyebabkan akhirnya sempat ya punya problem keuangan karena ada kecurangan itu. Terus yang kedua kembali lagi ya itu tadi, sebelum ini terjadi, yang pertama tadi terjadi, yang kedua ini gue udah agak mulai appetite gue udah agak turun sih di bisnis itu, karena ya itu bro, di tahun itu kebijakan kan berubah terus karena zaman awal gue di root di CSI itu orang belum banyak pemain security outsourcing. Kalaupun ada, biasanya mainnya bener. Iya. Biasanya karena memang pilihannya belum banyak, jadi role modelnya yang ada pada saat itu ya kita ikutin, jadi bener gitu kan. Begitu sudah sekian tahun kemudian mulai receh. Orang yang mohon maaf sekali lagi, pensiun dari TNI, dari Polri, punya duit dikit bikin kantornya di garasi sekali ya mohon maaf sekali lagi, tapi tidak diiringi dengan kemampuan kinerjanya yang baik. Akhirnya apa? Gaji anggota dipotong. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat keresahan akhirnya ditertibkan sama Mabes Polri, dibuat aturan yang strict sekalian. Jedet. Yang paling berasa berat adalah gaji harus UMR, minimal harus mengikuti standar UMR. Standar UMR ya tahu sendiri Jakarta naik terus, ya kan? Akhirnya end of the story, orang yang mau menggaji seorang satpam 5 juta sebulan, 5 juta sebulan di tahun 2014-2015 hanya perusahaan besar bro. Iya. Kuenya semakin kecil, gitu loh. 2014-2015 itu 5 juta gajinya sekian, BPJS-nya sekian harus dipenuhi. Itu semua by aturan. Kita cuma makan manajemen fee. Professional fee kita mau dihargain berapa? 10%, 15%. Akhirnya mereka lepas ya. Akhirnya kontraknya selesai nggak kita perpanjang. Nggak diperpanjang ya. Kita selesaikan. Oh jadi karena standarisasi itu ya yang bikin lu susah bergerak ya. Akhirnya jadi ya terus terang kalau mau bertahan ya lu harus punya capital yang besar juga di depannya. Lu nutupin seragamnya, semakin besar lu dapat proyek misalnya 50 orang. Ya kebutuhan 50 orang ini lu penuhin semua di depan. Baru terus marginnya lu dapetin per bulan secara diangsur gitu. Perusahaan semakin besar,
sistem keuangannya semakin jelimet. Ya kan? Bayarnya bisa 2 bulan, 3 bulan biasa aja. Dan itu bukan salah mereka, that's the way it is. Kitanya yang harus menyesuaikan kan sama perusahaan besar. Nah, kita bukan perusahaan besar. Istilahnya jadi banyak duit nyangkut jatuhnya. Betul. Kan. Ini belum dibayar dari sini sedangkan lu butuh dana gitu kan. Iya. Makanya susah dong UMKM sekarang bro ya. Kalau udah ibaratnya udah persaingan bebas kayak begini, terus makin lama makin susah loh. Kalau gue berkomentar mengenai UMKM mungkin gini ya. Pertama, kita penyesuaian market kita dulu. Terus stick di situ aja dulu gitu sampai lu stabil. Nanti pasti ada momen di mana lu bisa naik lagi. Jangan lu kadang-kadang kan orang kan nggak nafsunya nggak dia kontrol gitu loh. Secara dia kira dia melihat peluang untuk naik, padahal mungkin momennya belum tepat pada saat itu. Akhirnya malah jadi kepleset gitu. Nah lu kan termasuk UMKM dulu kan berarti lu. Yang mana dulu? Iya, security outsourcing itu. Lu kenapa nggak stick aja di situ dulu? Pertahanin bisnis yang ada dulu. Pada waktu itu gue udah hilang selera sih bro. Lu pengen cari yang lain nih? Udah sih pada waktu itu udah sambil. Oh, lu dapat yang lain, lu kelahin hati, lu kampret. Enggak juga. Ya ibaratnya gue kalau sama yang satu itu ibaratnya ada histori dengan bokap gue dan sebagainya, nggak semudah itu juga sebetulnya. Tapi pure hitung-hitungan lah. Dalam hati gini, dengan kapital yang sebesar itu dan gue juga berkembang bro. Gue juga mungkin dulu taunya cuman bisnis itu aja. Sekarang gue jadi tahu banyak hal kan. Hitung misalnya sekian X rupiah gitu misalnya. Anjing ini kalau gue pakai buat yang lain dengan lebih simple, lebih mudah, putarannya lebih cepat dan sebagainya, kayaknya lebih menarik dibanding gue di sini gitu loh. Yang lu bilang UMKM tadi kan, yang lu bilang tadi jangan terlalu migrasi dulu, terlalu cepet-cepet lah gitu loh. Bukan cepet-cepet juga. Gue udah tahun ke-5, tahun ke-6. Dan gue sudah ngerasain step-stepnya itu bro. Dari mulai klien cuman satu, jaga rumah orang, jaga rumah orang, jaga sekolah, jaga kantor. Itu gak perlu apa-apa bro. Orang, lu kasih briefing, lu pakein seragam, jadi lu kantor. Tapi kalau sudah pabrik, lu harus ngerti hazmat. Lu harus ngerti safety. Pabrik apa dulu? Beresiko atau tidak? Kayak Samator, gas, lu harus ngerti tentang basic firefighting. Gue bisa ngajar basic firefighting. Gue yang ngajar sendiri gitu. Nah, kayak bela diri gue jadi salah satu pabrik Samator di Cilamaya sana pernah diserang sama preman. Ya model kayak grupnya si Aji kemarin yang lu tanya itulah, yang pakai seragam kayak gitulah. Gue sikat sendiri bro, asli. Oh ya? Gue sikat sendiri. Gue dulu punya mobil beli dari Kostrad. Jadi warnanya masih warna dinas dan ada plat dinasnya, dan itu resmi. Kalau dicatat di register ada semua. Gitu. Gue pakai mobil itu, gue koordinasi sama Polsek pada waktu itu. Kebetulan anggota gue yang diserang pada waktu itu punya kakak anggota Koramil juga. Wah makin seneng kan gue acak-acak tuh yang namanya Pasar Cilamaya nyari preman itu. Jadi mohon maaf gue kalau sama yang begitu-begitu, ya kayak kemarin bilang apa, menggali potensi jadi preman coy. That's not how you do that gitu loh, come on. Enggak, dia cuma ngumpulin doang cuy. Kalau si Aji itu cuma ngumpulin orang-orang yang nggak beruntung untuk dikasih kerjaan kalau gue perhatiin. Tapi pekerjaannya seperti apa bro? Grupnya dia itu di Bogor pernah gue acak-acak bro, sampai ketua umumnya tuh minta nelpon gue. Sumpah. Lu nggak apa-apa nih gue publish nih. Itu serah lu. 2 kali itu grupnya Aji itu gue acak-acak di Depok sama di Bogor. Yang di Bogor dia temen gue developer rumah kecil-kecilan, developer di kampung di Ciauma sana, bikin rumah cuma 3 atau 4, didatengin lah sama grupnya dia itu, dimintain uang koordinasi 10 juta. Nggak ngadu sih sebetulnya, cuma nanya, Mas Radit kalau misalnya koordinasi ke aparat itu gimana sih? Ini ada apa-apa nih dalam hati gue, kenapa emangnya Kang gitu kan? Iya, dia cerita gini, jangan dikasih, gue bilang gitu.
Iya maksudnya gini kan, kalau misalnya kami kontribusi ke Polsek atau ke Pospol kan jelas. Kalau ini kan kita nggak tahu, ada apa-apa belum tentu kita dibelain. Dia bilang gitu kan. Oh oke. Ya udah biarin aja, kalau diganggu lagi nanti bilang saya gitu. Beneran diganggu lagi, dimintain 10 juta, gue sikat. Oh, dimintain duit juga ya? Dimintain duit. Bukan gali potensi ya? Gali potensi apanya? Gue sikat, asli gue sikat. Gue sikat. Tangkap di Polres Bogor tuh. Tangkap di Polres Bogor, ketika sudah ditangkap, udah minta lama-lama gue pusing juga ya. Oke deh udahlah. Oknum kali bro, oknum bro. Ya. Organisasinya nggak begitu kali. Mungkin whatever. Sampai ketua umumnya, pembinanya apa segala macam nelponin semua, nggak gue reken. Iya, nggak gue reken, bodo amat. Soalnya apa? Ketika gue juga sebetulnya udah mulai agak udahlah gitu kan ya. Yang penting dia udah kena gitu. Ketika gue mau cabut gitu ya, misalnya gue mau cabut, gue ngomong sama kasatnya, dia bilang udah biarin aja mas, gas terus minimal sampai 10 hari, dia bilang gitu. Ya udah. Gue bilang apa? Berarti waktu Aji pakai seragam itu lo tahu dong itu seragam apa ya? Tahu. Yang kedua belum lama, mungkin tahun lalu kalau nggak salah, di Depok ada sengketa tanah antara si A dengan si B. Yang si B ini kerabatnya partner gue gitu kan. Pertikaian ini udah hampir selesai, udah kelihatan ujungnya gitu lah ya, udah mau selesai. Si B ini nancepin inilah apa namanya, biasa plang gitu. Ya kan, nancepin plang gitu. Datanglah si C ini, grupnya si Aji ini, nggak ngerti ceritanya gini, dirubuhin ini. Yang B nggak terima, nuduh ke si A nggak tahu apa-apa, nggak taunya orang ini ya mencoba mengambil peluang di antara keributan dua orang ini gitulah ya kan. Gue bilang 1 kali 24 jam saya nggak lihat tiang itu berdiri lagi, kejadian Bogor saya ulangin lagi, gue gituin aja. Gue jadi kocak gue. Baru gue nayangin orang itu, gue kira bener gitu. Mau dibilang oknum apa? Mungkin pada prinsipnya orang mendirikan organisasi itu ada goalnya, ada tujuannya, dasarnya baik ya. Dasarnya baik gitu ya. Tapi ya itu tadi, nggak semudah itu mengelola manusia, bro. Gitu loh. Kalau lu kumpulin orang, kemudian orangnya lu edukasi, lu sudah bisa mengeneralisir bahwa standar orang-orang lu tuh seperti ini loh. Iya. Baru boleh lu anggap itu sebagai produk lu yang siap lu deliver ke masyarakat, gitu loh. Kalau lu sendiri ngolahnya gimana, bro? Wah, kalau mau tahu lagi, itu gayanya udah pakai istilah panglima. Saya panglimanya di daerah apa Tangerang gitu misalnya. Mak, ngeri kali, gue bilang modelnya yang matanya merah kayak gini, panglima dari mana? Paling gemes gue baru sama yang kayak gitu-gitu. Ormas ya. Yes. Ormas yang nggak bisa mempertanggungjawabkan anggotanya ya. Iya, betul. Anggotanya cuma pakai, wah gue terdaftar di ormas ini, bisa kemana-mana gitu kan. Iya. Begitu ditanya ormasnya, wah nggak tahu. Akhirnya jadi ajang betentang-betenteng. Pakai seragam itu kan apa namanya ya, kayak semacam identitas sesuatu gitu kan. Iya. Yang orang mungkin kalau orang awam atau apa yang ngelihatnya juga sebagai wah ini apa nih gitu kan. Kalau gue ketawain, bro. Berarti itu kalau ormas gitu benar-benar harus punya legitimasi yang benar ya dulu ya, baru dia bisa dikatakan mengayomi ya. Iya dong. Kalau enggak ya lu ngerasain nggak sekarang gue tanya, misalnya kayak ormas itu lebih banyak manfaatnya atau jadi momok tertentu gitu di berasa manfaat buat anggotanya mungkin, bro, bukan buat masyarakatnya mungkin. Lu sebagai masyarakat sekarang yang gue tanya, ormas apa dulu nggak terlalu ini sih, tapi kalau kayak yang lingkungan sini sih lumayan ya. Gitu. Lingkungan sini sih lumayan. Yang penting dia kan nggak terlalu semena-mena aja kan, minta duit apa segala macam. Itu poinnya yang kan di situ. Orang ada mau ngebangun apa misalnya, tiba-tiba dia datang minta jatah kayak gitu-gitu. Ya gue karena punya background di bisnis security, terus ya gue juga ya namanya organisasi itu kan mengelola manusia. Betul. Kembali lagi ke situ. Jadi jangan dianggap gampang gitu loh. Jangan dianggap gampang. Dan lu arahnya mau apa nih gitu loh. Arahnya mau apa dulu gitu. Jangan terus melebar seolah-olah kan kampanye tuh kalau lu gabung dengan ormas ini bisa menyelesaikan permasalahan hidup lo gitu loh. Ya kan?
dicarikan pekerjaan lah apa segala macam. Tapi kalau pekerjaan yang tidak mengedukasi, artinya minta juga orang yang memberikan pekerjaan itu ada rasa terintimidasi atau apa. Nggak bener dong gitu loh. Itu. Lu termasuk orang yang setuju nggak sih tukang parkir di jalanan? Nggak. Yang dia tidak punya lahan tapi dia seolah-olah menjaga parkir. Nggak. Lu nggak setuju ya? Nggak. Tapi lu ngerasa nggak sih kadang-kadang mereka tuh berguna? Iya. Tapi kan gini bro. Kita spending uang kita seberapa perak pun itu kan kita apa namanya ya, kasarnya istilahnya ya kita punya plan gitu ya. Punya plan, artinya ketika kita parkir di satu tempat kan tidak ada persetujuan bahwa gue harus bayar parkir loh. Betul. Iya kan? Tiba-tiba pas kita mau cabut harus bayar. Kan nggak ada persetujuan itu. Atau nggak harus bayar pun kita jadi sungkan. Akhirnya sekarang begitu. Akhirnya sekarang begitu. Karena ya udah kebiasaan. Jadi kalau yang benar-benar nolong oke lah, kalau kita mau ngasih ya kita kasih ya. Iya. Tapi ya kalau yang sampai maksa, apalagi sampai ngeluarin tiket nggak jelas tuh tiket apa. Iya. Kan nggak ada, kecuali misalnya lebih fair, misalnya di situ langsung ditulis bayar parkir sekian. Meskipun dia ngarang-ngarang gitulah ya, lahan bukan lahan dia dan sebagainya gitu kan. Tapi at least ketika kita melakukan itu kita sudah tahu konsekuensinya. Oh, kalau gue mau duduk di sini atau kalau gue mau parkir di sini harus bayar sekian, tahu di awal. Tapi kalau enggak kan jadi kayak ditodong dong namanya. Iya kan? Apalagi kadang-kadang kalau kita mau ke minimarket sekarang ya. Itu kita cuma mau beli apa, cuma mau ngambil ATM. Anjing kok fee-nya jadi goceng. Iya. Banknya nggak ngambil. Banknya nggak ngambil fee. Gitu. Fee-nya fee malah buat dia. Gue sering ke hambat tuh kalau gue mau ke Alfamart, mau ke Indomart. Anjing ada tukang parkir nggak jadi aja. Akhirnya Alfamartnya jadi rugi tuh gue nggak datang. Iya. Padahal dia ngambil ATM bisa beli Coca-Cola, bisa beli apa gitu kan. Sedikit-sedikit kan masuk, tapi sekarang gua kalau cari Alfamart, Indomart itu yang nggak ada tukang parkirnya. Untungnya di komplek gua ada bro, 2 lagi. Satu Alfamart, satu Indomart nggak ada tukang parkirnya. Bukan masalah pelit, kadang kayak bilang pelit amat gitu kan, sebetulnya bukan masalah pelit atau nggak pelit. Ya kalau bicara pelit, akhirnya pun selama ini gua ngasih juga kan. Iya betul. Akhirnya kan ngasih juga gitu. Tapi kalau mau dibicarakan ke dasarnya, ya kan sebetulnya konsepnya begitu. Iya, logikanya juga bro. Kalau kita mau hitung-hitungan ya, kita cuma mau beli new green tea 7.000, kok bisa jadi 12.000? Jadi 12.000. Kita ngasih 2.000 nggak enak, iya. 2.000. Nah iya. Nah kalau di daerah di BSD di daerah gue masih 2.000 bro. Oh, gitu. Masih 2.000 aman lah. Jadi gue nggak terlalu gue masalahin lah, gitu. Iya 2.000 masih oke lah. Iya, nggak gue terlalu masalahin lah. Apalagi kalau kayak gue gini, lu sering jalan di daerah itu nggak ada bro. Lu parkir aja, mau ke Indomaret, Alfamart nggak ada lu. Prit lu mau mundur gitu nggak ada. Kenapa tiba-tiba nanya soal itu? Enggak, karena kan yang kemarin si Aji bilang, kadang kalau yang nggak punya lahan, yang lagi ada lahan parkir, yang lagi nganggur, nih gue ada lahan parkir, dikasih lahan parkir gitu. Nggak, gue lagi kepikiran aja. Berarti menurut lu itu pekerjaan yang benar atau enggak gitu loh. Ormas itu kan mau menyediakan kami, nih di sono ada lahan noh, lu pakai deh gitu. Ya itu kan mereka kan pasti atas persetujuan bersama. Atas persetujuan bersama yang punya lahan. Ya akhirnya jadi kayak sesuatu yang legal. Ya memang legal mungkin ya. Tapi menurut gue nggak tepat aja ke kitanya nih, ke masyarakatnya gitu loh. Iya. Ya kan? Kalau gue memang kita dari kecil diajarin kalau jualan di pinggir jalan tuh sah sih ya. Jualan di pinggir jalan, parkir pinggir jalan tuh sah ya. Sampai ada yang dia biasa jualan di tempat A, dia udah nggak mau jualan lagi. Itu kalau ada yang mau pakai dijual loh bro sama dia. Iya. Padahal tempat bukan punya dia. Iya. trotoar punyanya negara. Tanpa dia sadar dia sudah mengambil haknya orang lain dia di situ gitu. Iya kan? Iya benar. Iyalah, orang yang tadinya buat pejalan kaki dibuat orang jualan. Akhirnya pejalan kakinya jadi ke aspal.